Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang pengguna sistem dan pengembangan sistem. Pengguna sistem organisasi bisnis, struktur organisasi layanan informasi, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi, kriteria kompetensi yang dibutuhkan untuk career di bidang layanan informasi, mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategi perusahaan, dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam kerangka tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dan area-area bisnis tersebut. Struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan. Hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu tersentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi, basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembang maupun pemeliharaan. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari informasi perusahaan adalah sumber daya penting dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategi dan meraih keunggulan. Dalam memutuskan bagaimana perusahaan akan mempergunakan sumber daya informasi, yang manajemen puncak harus memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara kompensasi pengguna akhir dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan maksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkannya ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir. Pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah formal maupun melalui upaya sendiri, seperti membaca dan mengamati. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembang sistem, dan pembuatan model sistem. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan atau knowledge management sebagai sistem jenis lean yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimnya ke pengguna-pengguna yang tepat. Vendor-vendor seperti knowledge base.net
menjual peranti lunak manajemen pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dari peranti lunak siap pakai. Sekian pembahasan materi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.